Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusman Nur Aziza dengan NIM 505111936 dari kelas Jurnalistik A UIN Alauddin Makassar. Sebelum memulai, saya mempunyai sedikit pantun untuk kalian semua yang sedang menonton. Air liat tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Syamsidah selaku dosen praktikum dakwah yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sampai sekarang kita masih berada dan hidup di dunia ini, dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita kepada peradaban jahiliyah menuju peradaban yang modern dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah saya yang berjudul Hari Kiamat. Nah, ada yang tahu tidak apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya tanpa terkecuali, dengan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah yang hidup mati, Allah akan memerintahkan kembali malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya, guna membangunkan yang telah mati untuk menjalankan hari pembalasan. Teman-teman, kiamat ada dua macam. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro atau kiamat kecil atau kiamat yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalian tahu tidak? Yang pertama itu ada kematian, yang kedua bencana alam, dan ketiga dan yang lain-lain. Yang kedua ada kiamat kubro atau biasa kita sebut dengan kiamat besar. Adalah kiamat yang mengakhiri seluruh kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta. Kiamat kubro hanya terjadi satu kali dan belum pernah terjadi dan pasti akan terjadi. Setelah kiamat kubro terjadi, manusia akan mengalami alam setelah alam kubur atau alam barzah. Kiamat tergambar pada surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara may ya'mal misqala dzarratin syarran yara, yang artinya apabila bumi ini telah digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, manusia keluar dari kubur dalam keadaan yang bermacam-macam untuk diperlihatkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat selama ini. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, ia akan melihat balasannya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, perbanyaklah berbuat baik, karena Allah akan menghitung walaupun kecil pahala kita pada hari akhir nanti. Selain itu, gambaran tentang hari kiamat juga tergambar pada surat Yasin ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang artinya pada hari kiamat kami akan mengunci mulut-mulut mereka dan kami akan perintahkan tangan-tangan serta kaki-kaki mereka menjadi saksi apa yang mereka perbuat. Quran surat Yasin ayat 65. Nauzubillah min dzalik.
betapa nauzubillahnya hari kiamat nanti. Ada yang tahu tidak tanda-tanda hari kiamat yang telah muncul saat ini? Banyak ya. Contohnya yang pertama, anak-anak dengan penuh emosional, dengan penuh kemarahan, mereka berani melawan orang tuanya. Satu kata orang tua berbicara, 1000 kata anak menjawab. Nauzubillah min dzalik. Siapa di sini yang berani melawan orang tuanya? Seperti itu. Hati-hati, kecil kemungkinan kalian untuk masuk surga. Apalagi kalian melawan ibu kita. Karena apa? Surga dari telapak kaki ibu. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, ada LGBT. Tahu nggak nih, LGBT itu apa? Yang laki-laki suka dengan sesamanya, begitu juga yang perempuan juga suka dengan sesamanya. Nauzubillah min dzalik. Apakah nggak ada wanita dan laki-laki di dunia ini? Banyak kan? Kenapa harus suka dengan sesamanya? Nauzubillah min dzalik. Tanda-tanda akhir zaman. Yang ketiga, ada perzinahan. Perzinahan tidak malu lagi mereka lakukan di muka bumi ini, di muka umum. Nauzubillah min dzalik. Dan selanjutnya, ada orang-orang yang amanah seperti ustadz, ulama, tidak dipercayai lagi. Mereka lebih mempercayai para pengkhianat yang ingkar janji, yang berbohong. Nauzubillah min dzalik. Tahu tidak? Pasti kalian sudah sering dengar, apalagi kalau kalian mendalami tentang agama Islam. Yang pertama, matahari terbit dari ufuk barat. Nauzubillah min dzalik. Biasanya terbit dari ufuk timur, kok terbit dari barat? Bagaimana itu? Yang kedua, munculnya binatang-binatang melata yang keluar dari muka bumi. Yang selanjutnya, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini. Dan yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang tahu tidak? Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj adalah cucu anak keturunan Nabi Nuh yang wujudnya tidak sempurna, beda dengan kita. Badannya kecil bagaikan marmut, mukanya lebar bagai cermin cembung atau perisai, matanya sipit, dan mereka muncul dari daratan tinggi ke daratan rendah, bagai air yang mengalir dari atas turun ke bawah. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, munculnya Dajjal. Dajjal adalah sesuatu yang saya tidak ketahui karena belum pernah saya ketemu dengan beliau. Nauzubillah min dzalik. Baiklah, itulah tanda-tanda hari kiamat. Semoga bermanfaat ceramah saya saat ini dan bisa termotivasi untuk kita semua menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, satu lagi, sering-sering membaca surat Al-Kahfi, karena kenapa? Dijelaskan pada riwayat Muslim nomor 854 bahwa hari Jumat adalah hari kiamat. Kenapa? Surat Al-Kahfi dapat mengampunkan dosa kita yang telah lama diampuni oleh Allah, dan pada hari kiamat nanti kita terhindar dari fitnah Dajjal. Begitu luar biasanya mukjizat dari surat Al-Kahfi ini. Baiklah, itulah ceramah dari saya. Daripada awal saya berpantun, dan akhir ceramah pun saya akan berpantun buat kalian semua. Makan rumput di tengah hutan, hutannya ditumbuhi pohon jati. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, mohon jangan dimasukkan ke hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.